Breaking news, update yang ramai diperbincangkan media sukan Malaysia hari ini tentu saja terkait ditariknya kembali Syafiq Ahmad dari Kedah Darul Aman FC kembali ke Johor Darul Ta'zim, padahal bursa transfer baru akan bermula akhir Mei ini ya. Ini ramai diperbincangkan ya. Dan kenapa ini boleh terjadi? Ini juga sudah banyak yang mengulas ya. Detailnya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir. Saya Aji Utama, orang Indonesia yang sering kali cakap oleh sepak Malaysia. Selamat datang di JS Update. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku di Malaysia dan Indonesia. Semoga sehat-sehat semuanya. Ya, hari ini ramai sekali media sukan Malaysia, khususnya bola sepak, terkait ditariknya kembali ya salah satu penyerang ataupun striker terbaik yang dimiliki Malaysia saat ini, yaitu Syafiq Ahmad ya, yang ditarik dari Kedah Darul Aman FC kembali ke Johor Darul Ta'zim. Dan ini cukup mengagetkan dan juga mengejutkan, karena kalau aku tak salah ini perjanjian peminjamannya itu 1 musim ya, kalau aku tak silap ya, dan akhirnya ditarik di tengah perjalanan. Nah, kenapa ini boleh terjadi? Tentu ini bukan tanpa sebab, karena ini sudah banyak yang membahas perkara yang menyebabkan Syafiq Ahmad ini ditarik kembali. Tentu ini melibatkan Tunku Mahkota Johor, dan mungkin ini juga melibatkan petinggi dari Kedah Darul Aman FC ya. Udah aku bacakan update-nya terlebih dahulu ya dari makanbola.com. Syafiq Ahmad kembali ke pangkuan JDT ya. Penyerang sukan kebangsaan Muhammad Syafiq bin Ahmad kini kembali ke pangkuan klub asalnya Johor Darul Ta'zim. Pemain yang berusia 26 tahun itu sebelum ini telah dipinjamkan ke pasukan Kedah Darul Aman FC. Syafiq telah menjadi sandaran utama pengendali Kedah Darul Aman FC, Aidil Sahrin, di bagian serangan pasukan Sang Kenari dalam 9 perlawanan saingan Liga Super 2022. Setekat ini penyerang berbisa ini telah meroketkan sebanyak 2 jaringan dan 3 bantuan gol ketika bersama Kedah musim ini. Nah, kita tahu memang official Johor sudah merilis bahwa Syafiq Ahmad kembali akan ditarik ke JDT. Ini tentu sangat mengejutkan ya. Apalagi ini Syafiq Ahmad adalah rencana Kedah untuk Piala AFC dan juga Liga Super Malaysia. Nah, ini sudah ada ya yang mendedahkan kenapa ini boleh terjadi, teman-teman. Ini masih dari makanbola.com. Kenyataan tokong punca Syafiq Ahmad kembali ke Johor Darul Ta'zim dalam tanda tanya ya. Dunia bola sepak negara dikejutkan hari ini selepas klub bola sepak Johor Darul Ta'zim JDT mengumumkan melalui satu kenyataan bahwa pemain mereka yang dipinjamkan ke Kedah Darul Aman FC, Syafiq Ahmad, kembali ke pangkuan mereka semula. Namun di sebalik kembalinya Syafiq ke JDT ada berita kurang enak didengari. Ini karena tempoh pinjaman Syafiq ke Kedah Darul Aman FC adalah selama 1 musim. Namun ia tidak terjadi apabila JDT memanggil semula Syafiq hanya selepas setengah musim bersama Kedah Darul Aman FC. Ya, kita tahu sebenarnya untuk barisan depan JDT kita sudah tahu di situ sudah ada Bexon Da Silva dan juga Fernando Forestieri. Nah, kenapa tiba-tiba JDT melakukan panggilan kembali kepada Syafiq Ahmad? Sekali lagi tentu tidak ada ini tidak bakal terjadi kalau tidak ada sebab ya. Melalui satu ciupan Twitter dari seorang pemerhati bola sepak, Juan Budiman ya, ini aku beberapa kali tengok tweet beliau. Berkemungkinan besar Syafiq kembali disebabkan satu kenyataan seorang individu berpengaruh di Kedah yang melabel Mang Syaki ada tokong di Liga Malaysia ya, tokong. Mudah sebenarnya pengajaran buat Tuan Presiden yang tiada kemampuan untuk berpikir dan tidak sadar diri. Selamat kembali Syafiq SA28. Individu tersebut memberikan contoh perlawanan yang melibatkan JDT dan Negeri 9 FC minggu lepas, yang menyaksikan pengadil memberikan tambahan 10 menit sehingga pasukan JDT berjaya menjaringkan gol kemenangan dalam perlawanan tersebut. Juan Budiman juga seperti mengiyakan punca utama kembalinya Syafiq Ahmad ke JDT. Beliau menyebut karena tokong klub Bina Sacing ya. Jadi tak hanya yang sebelumnya ya, ada juga dari karena tokong klub Bina Sacing.
Manakala seorang lagi wartawan Sukante Avineswaran turut memuat naik satu ucapan Twitter yang telah memamerkan statistik Syafiq di Kedah dan memberi bayangan bahwa hanya karena satu kenyataan segalanya berakhir buat Syafiq di Kedah. Syafiq Ahmad will return to JDT after the international break. In 6 months, he has scored 2 goals and made 3 assists for Kedah. Just one statement to end it all ya. Jadi hanya satu kali statement yang membuat itunya semua berakhir. Pemilik JDT Tunku Ismail Idris juga memberikan komen hahaha dalam ruang komen Instagram Johor Sultan Tigers yang mengumumkan kembalinya Syafiq Ahmad ke JDT. Ya, jadi ya mungkin Syafiq Ahmad tidak boleh bermain di AFC Cup, tapi apakah mungkin ada kesempatan untuk didaftarkan di AFC Champions League? Aku juga tak tahu ya. Tapi yang jelas kesempatan Syafiq Ahmad untuk bermain di AFC Cup sudah padam, teman-teman. Dan kalau aku tengok ya dari akunnya Twitter Marco Negeri ya, ini juga mengatakan bahwa itu semua karena mulut ya. Apakah yang dimaksud ini adalah gara-gara ya itulah satu statement dari petinggi Kedah tadi ya, nampaknya memang mengarah ke situ teman-teman, sehingga akhirnya Syafiq Ahmad ditarik. Dan yang jelas ini skema dari Aidil Syarif sangat-sangat terganggu ya, mungkin akan mencari penggantinya di bursa transfer ini mungkin ya, tapi mengganti sosok selevel Syafiq Ahmad untuk player tempatan ini agak sukar ya untuk didapat. Walaupun memang Kedah ini secara posisi juga tidak terlalu baik ya, tapi kontribusi Syafiq Ahmad tidak perlu diragukan lagi ya, dengan 2 jaringan dan 3 assist, belum kontribusi yang lain ya, karena pemain ini adalah salah satu mungkin striker terbaik atau tempatan yang dimiliki oleh Malaysia, dan itu saja sangat dibutuhkan oleh Kedah. Ya, jadi ya memang kayaknya statement sebelum dari petinggi Kedah itu memang menyinggung dari JDT gitu. Nah, kalau dari Cakap Sukan sendiri ini sudah keluar ya, kena sebelumnya ya 2 hari yang lalu ya. Tokong jejas pasukan bersaing secara adil ya, ini statement dari petinggi Kedah ya, Muhammad Sanusi MD Nur. Kewujudan Tokong dalam arena bola sepak negara mampu menjejaskan mana-mana pasukan untuk bersaing secara adil, dan sukan tersebut bukan diadakan untuk individu. Menurut Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah Darul Aman FC, Datuk Seri Muhammad Sanusi MD Nur, beliau menyuarakan perkara tersebut demi kebaikan bola sepak tanah air. Sebenarnya bola sepak bukan untuk individu. Sebelum perlawanan bawa banner besar tertuliskan fair play, tetapi ada Tokong. Semua nak kena tanya dulu, jadi nak main bola macam mana, katanya pada sidang media di Wisma Darul Aman pada hari Rabu. Mengulas lanjut, ramai turut mempersoalkan keputusan pengadil perlawanan memberikan tambahan masa 10 menit pada babak kedua perlawanan antara Johor Darul Tazim dan Negeri Sembilan FC baru-baru ini. Bukan saya saja yang mempertikaikannya, tetapi ramai lagi yang mempersoalkan di laman media sosial, ujarnya. Kata Sunisi sebagai ahli gabungan FIM, KFA mahu perkara ini dapat ditangani dengan segera. Saya rasa main bola masa tambahan paling panjang pun 7 menit, dan itu pun kalau berlaku patah kaki contohnya yang memerlukan pemain diusung keluar. Dalam perlawanan itu patah jari pun tak ada, tetapi masa tambahan sampai 10 menit. Ini sesuatu yang very rare katanya, sesuatu yang sangat langka. Nah, ini mungkin yang dimaksud. Ini akhirnya walaupun tidak memention, tapi kita tahu ya semua itu mengarah kepada JDT ya, ataupun mungkin TMJ ya, yang dituju ya. Dan ya akhirnya ya kita tahu memang ini Bapak Sanusi ini juga sebelumnya memang ada sewor-sewor dengan Tunku Mahkota Johor sebelum ini ya. Tapi kenapa menurut aku sih harusnya statement ini harus lebih bijak lagi ya. Ini kan merugikan Kedah sendiri ya, karena harus kehilangan Syafiq Ahmad, sudah bagus dipinjamkan striker terbaik ya, maksud salah satu yang terbaik tempatan yang dimiliki oleh Malaysia. Gara-gara statement ini jelas ini akhirnya Syafiq Ahmad ditarik ya, padahal mau berlaga di AFC, mau berlaga melanjutkan liga juga, apalagi posisi Kedah juga kurang oke lah, karena walaupun masih di papan atas tapi secara jumlah perlawanan Kedah ini sudah lebih banyak dibandingkan klub-klub yang lain ya, khususnya JDT gitu. Ini sangat disayangkan ya, dan memang mengarah semua ini sebab statement sebelum akhirnya Syafiq Ahmad diputuskan untuk ditarik kembali oleh Johor Darul Takzim. Aduh, ini ya
ya semoga nih nampaknya nih apa ya, belum reda lah dari sebelum liga kan juga kita tahu lah ya sewer antara Bapak Sanusi dengan Tengku Mahkota Jora, dan nampaknya beberapa peran masih tersimpan juga ya, dan ya semoga cepat selesai lah tensi tinggi ini, amin ya. Tapi yang jelas ini juga apa ya, ya kalau yang dirugikan, pertanyaannya gini, nanti kan Safik di JDT juga belum tentu boleh mendapatkan kesempatan, khususnya mungkin di Liga Juara-Juara Asia, karena kita tahu pakemnya kan itu udah ada Beksen, Forestier, kanan Arif Aiman ya. Di posisi mana lagi Safik Ahmad? Di Liga juga biasanya boleh kayak gitu. Ya mungkin mendapatkan sesekali rotasi gitu. Mungkin ada, tapi kesempatan reguler tidak segampang ketika di Kedah Darul Aman yang memang Safik Ahmad ini sudah menjadi poros permainan ya. Sekali lagi memang harus berhati-hati dan lebih bijak lagi ya dalam berstatement, apalagi kalau sudah punya power ya. Ya akhirnya kayak gini yang terjadi teman-teman. Ya semoga ya ini udah terjadi ya, semoga yang terbaik lah untuk Safik Ahmad ya. Nah mungkin itu ya, dan mungkin aku akan bikin video lagi ya bagaimana sebenarnya ini serangan terus ke JDT, TMJ ya terkait ini ya. Mungkin ada filosofi ya, makin tinggi tuh makin kenceng anginnya. Ini mungkin sedang berlaku juga ya dari dulu sampai sekarang untuk Johor Darul Ta'zim gitu. Ya untuk video kali ini aku tutup dulu ya, nanti aku akan update lagi lah ya, ataupun bikin video yang lain. Siap-siap semuanya ya, salam satu rumpun. Kita akan memasuki fase break, jadi lebih kita akan tengok perlawanan untuk persiapan kualifikasi Piala Asia sebelum nanti ya bermulai lagi ya sebulan ya, setelah sebulan. Siap-siap semuanya, salam satu rumpun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.